pemirsa Radio Guntur, kembali bersama saya Tias Paramita dan kita masih di obrolan pagi. Kali ini kita berikan kesempatan untuk pendengar setia menyampaikan aspirasi atau pertanyaannya di 23455. Sudah ada yang bergabung? Tias apa? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak narasumber. Niki, Bapak siapa? Selamat Hari Pahlawan. Semoga NKRI tetap jaya dan masyarakat tercapai adil dan makmur, Indonesia jaya. Ya. Oke. Niki. Saya Pak setuju bahwa undang-undang itu tidak ada yang sempurna, termasuk kita kan tidak sempurna. Nah, menurut Bapak narasumber, gimana undang-undang, baik terutama undang-undang IT ini dengan hubungannya KUHP itu kan mungkin produk lama ya, proses dari peninggalan Belanda. Kira-kira gimana, adakah hal-hal yang mungkin kurang pas di undang-undang itu dihubungkan dengan KUHP? Itu pertama. Kedua, bagaimana tentang, saya waktu ini mendengar undang-undang cyber ya, apa benar itu di medsos sudah disahkan, kemudian kita diminta hati-hati menggunakan share berita-berita, jangan sampai ada yang nanti bertentangan kemudian kena undang-undang IT ini. Nah, siapa yang memproses atau memantau berita itu, katakanlah berita-berita yang ditulis atau di-share itu, kemudian memperingatkan, katakanlah ini peringatan pertama, kedua, sehingga nanti jangan sampai kalau dia keliru kemudian langsung sudah dipanggil karena itu adalah bertentangan dengan undang-undang itu. Nah, jadi tadi perlu sosialisasi terhadap berbagai undang-undang yang menyangkut kemajuan teknologi IT ini. Nah, kemudian terakhir, saya setuju tadi ada kondisi itu perasaan tidak enak dan sebagainya. Nah, saya pernah mendengar teman itu diberi komentar di WA, kamu adalah arogansi, kamu adalah seorang terdidik, kamu adalah pemalsu tanda tangan, padahal sah tanda tangannya. Nah, karena dia tidak melapor ya perasaan tak enak, sehingga tidaklah terjadi, hanya dibalas dengan komentar saja. Nah, kalau hal itu dilapor, kira-kira gimana terhadap hal-hal tersebut? Terakhir yang saya sampaikan adalah bagaimana sikap narasumber yang hangat waktu ini AWK, katakanlah di medsos, kemudian ada demo tuntutan, apabila terjadi kesepakatan seperti tadi damai, sehingga tuntutannya dari demo itu sudah diselesaikan dengan damai, apakah tidak ada tindakan pidana? Sekian, terima kasih Om Santi dari Narta Arianto. Pak Narta Arianto ya, terima kasih atas pertanyaannya. Masih kita berikan kesempatan di belakang Pak Narta untuk pendengar setia Radio Guntur untuk berpartisipasi di 23455 untuk menyampaikan aspirasi, pertanyaan, saran dan masukannya. Oke, sudah ada yang bergabung? Tia sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo. Oke. Dengan Bapak siapa Niki? Gus Maung. Oke, Pak Gus Maung di Mayang nggih, langsung Pak. Narasumber dari mana nih? Niki ada akademisi ya, ada Pak Lanang selaku dosen di Universitas Mahasaraswati Denpasar. Lalu ada Ketua Pradi Singaraja dan juga ada Ketua Pusat Bantuan Hukum Pradi Singaraja, Bapak Firmansyah. Oh iya. Selamat pagi rekan-rekan narasumber. Pagi. Selamat pagi. Akademisi dan lawyer. Perkembangan dinamika teknologi sekarang khususnya di IT ini tidak terbayang, tidak nyangka. Ya, ikuti pesatnya sekarang ini. Ya, ikuti sama di media-media yang sekarang ini yang ramai diperbincangkan, dibicarakan oleh ramai. Ya. Karena merupakan perkembangan teknologi yang canggih luar biasa ini sampai ke publik, publik ini. Ini menimbulkan suatu akses yang antara positif dan negatif. Nah, yang sering terjadi
ini merupakan suatu tantangan bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Ya, kemajuan teknologi ini yang utama adalah memakai bagian dasar ini. Yang perlu saya tanyakan sekarang ini, argumentasi pertama, argumentasi hukum atau pasal-pasal yang dituangkan dalam haji ini sekarang ini yang merupakan suatu sering menjadi suatu perbincangan para penegak hukum, apakah hukum yang hubungan dengan kitab undang-undang hukum pidana ini. Lalu dulu sebelum ada suatu media sosial yang jelas yang berperan adalah kitab undang-undang hukum pidana dan sekarang ini zaman dia peninggalan Belanda. Itu pertama. Kedua, dengan adanya suatu situasi kondisi yang demikian pesatnya pembangunan di bidang teknologi ini, sehingga masyarakat jadi suatu hal, satu pertarungan di dalam hal untuk menyampaikan di media sosial ini. Lalu dulu dalam hal di pertarungan melalui media cetak sebagainya. Sekarang ini media sosial ini bagi yang bisa melihat dan langsung membaca hal yang mengatakan itu yang juga menyinggung rasa orang atau tapi kebencian yang menimbulkan satu penghinaan terhadap orang ini. Itu kadang-kadang antara pasal yang hubungan HT dengan KUHP ini selalu jalan pendampingan berani. Ambil contoh kasus-kasus yang sekarang yang sedang menimpa jaring sekarang ini yang ramai dibicarakan ini. Ya, apakah itu mendapat apa tidak? Apakah ini? Nah, oleh karena itulah kita berikan suatu pertimbangan penegak hukum dalam argumen hukum, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan catat untuk mencari proses yang benar. Itu masukan saya dari akademis dan lawyer, kita betul-betul berusaha mencari kemajuan dari luar hati-hati. Terima kasih Om Sandi Om. Baik, terima kasih Pak Gus Maung di Mayong yang sudah bergabung bersama kami di 23455. Di belakang Pak Gus Maung, kita berikan kesempatan dulu satu penelpon lagi. Halo, selamat pagi. Oke, mungkin untuk penelpon bisa dikecilkan terlebih dahulu volume radionya agar suaranya. Oke, ya Pak Riba. Ya. Volume radionya dikecilkan dulu Pak. Ya. Ya, supaya tidak storing ya. Halo. Halo. Iya. Ya. Sudah Pak. Silakan. Selamat pagi, Mbak Tias ya. Iya, Mbak Tias, benar sekali. Bapak narasumber ya. Saya sebetulnya hanya tanya sedikit, Pak Arjas tahu ya. Ya, silakan. Karena masalah saya kalau dituturkan di sini, yang saya tanya nanti bisa 2 jam. Mohon sekretariatnya Bapak, kantor-kantornya akan terserahkan Pak ya. Itu aja yang menjadi baik. Oke. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Riba di Delat Peken yang sudah bergabung bersama kami di Sebentar, 23455. Kita cukupkan dulu untuk 3 penelpon ya. Sekarang Tias mau minta tanggapan nih dari narasumber kita. Siapa dulu? Pak Lanang dulu? Ya, boleh aja. Ya. Oke, Pak Lanang dulu. Dapat telepon lagi. Lanjut masih. Oke, diberi tanggapan dulu Pak. Nanti ya untuk pemirsa Radio Guntur. Ya, nanti kadang-kadang ini lupa nih pertanyaan. Yang pertama itu tentang KUHP dengan undang-undang. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan sedikit dan saya hanya melengkapi saja. Di dalam hukum itu ada asas-asas. Ya. Lex specialis, derogat, leg generalis. Jadi kalau ada aturan yang khusus yang sudah mengatur tentang tindak pidana itu, maka yang berlaku yang khusus. Nah, tadi disebutkan, udah ada di KUHP, kenapa ada di Undang DE? Karena ini kan konteksnya beda. Kalau KUHP umum, yang ITE ini khusus dia menggunakan teknologi informasi, maka di Undang-Undang ITE. Samping itu ada juga asas lex posteriori, derogat, lex superiori. Jadi yang baru mengalahkan yang lama. Ya kan ini terbaru dan ini spesialis, inilah yang berlaku. Itu sudah ada gium, sudah asas yang berlaku, baik pengacara, penegak hukum sudah dipakai itu. Jadi ketika nanti perbuatan pidananya sudah menggunakan teknologi dan itu masuk di materi atau unsur-unsurnya, itu yang dipakai. Nah itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan kasus AWK atau kasus-kasus yang lain, ingat pidana itu adalah ultimum remedium atau the last resort, jalan terakhir sebetulnya yang ditempuh. Masyarakat kalau ekspresi ya, kalau kasus AWK nggak beda. Kalau kasus-kasus lain kayak jering, ini memang kalau dihukum itu harus bedah kasusnya masing-masing beda-beda ini. Ya, per kasus. Per kasus agak beda-beda. Tapi kalau ekspresi masyarakat, kayak dengan Undang-Undang ITE ini, saya termasuk yang agak
kurang setuju kalau penguasa menggunakan dalam tanda kutip tadi yang bilang beliau ini melakukan penekanan dalam tanda kutip ya. Artinya kita reformasi berjuang untuk salah satunya kan freedom ekspresi. Jadi melakukan kebebasan untuk berpendapat. Dan ingat, kalau kebebasan berpendapat itu dalam rangka mengkritik kebijakan pemerintah tidak masalah. Yang tidak boleh adalah pribadinya orang. Misalnya, gubernur melakukan kebijakan boleh nggak dikritik? Boleh. Presiden boleh, Kapolri boleh. Ruang itu terbuka asal kebijakan. Disitulah reformasi itu kita perjuangkan bersama-sama. Nah, kalau ekspresi dalam rangka melakukan kritik itu kita disandera begitu, ini perjuangan demokrasi kita mundur. Bahwa ada pertanggungjawaban yang dipakai, bukan itu. Artinya begini, karena pidana itu adalah jalan terakhir. Kalau dia melakukan kritik, harusnya kan bisa dikomunikasikan. Contoh misalnya Jering, saya salah satu yang bilang harusnya nggak usah proses pidana. Tinggal pertanyaannya kalau dia pencemaran nama baik, siapa yang dicemarkan? Kalau lembaga dicemarkan, nggak masuk orang, dia personal kok yang dicemarkan. Gimana caranya mencemarkan lembaga? Lembaga nggak bisa dicemarkan. Korbannya siapa di situ kalau lembaga? Nah, artinya kritik itu biarkan. Harusnya ketika masyarakat mengkritik, tinggal pemerintah menjelaskan posisinya begini-begini. Hak jawab lah. Hak jawab itu harus disampaikan. Karena begini, dalam konsepsi HAM, termasuk freedom of speech ini, kondisi antara masyarakat, makanya HAM itu ada HAM vertikal, antara penguasa dan masyarakat. Kenapa HAM itu asal muasal perlindungan terhadap masyarakat? Karena penguasa punya semua kok. Punya uang, punya kewenangan, punya dan lain sebagainya, sarana untuk melakukan penegakan hukum dengan masyarakat yang tanpa apa-apa. Walaupun hanya bicara kan ada persoalan. Dia punya kewenangan banyak dengan uang dan fasilitas termasuk kewenangannya. Tinggal disampaikan saja. Ini loh posisi saya. Nah, di negara-negara maju itu begitu. Ketika dikritik pemerintahnya, pemerintah menjelaskan ini dia digaji untuk masyarakat dan dia harus memberikan penjelasan kebijakannya untuk masyarakat, bukan untuk dirinya. Misalnya contoh Pak Presiden atau Pak Gubernur, kan dia gaji untuk mengginikan masyarakat, ya tinggal dia sampaikan kebijakannya begini-begini. Kecuali misalnya dalam tanda kutip, wah itu bodoh dan sebagainya, orangnya itu memang di luar batas. Tapi itu pun menurut saya pidana jalan terakhir, masih bisa dikomunikasikan, maka adanya preventif, tinggal didatengin, diajak ngomong dan lain sebagainya. Masyarakat itu kan harus diberikan bimbingan, diberikan pembinaan, bukan dibinasakan kan gitu. Kalau begitu terus orang akan enggan untuk berekspresi, enggan melakukan kritik kepada pemerintah. Apa yang terjadi? Otoritarianisme lagi yang akan muncul. Apa kita mau begitu? Udahlah pemerintah take it for granted, apa saja yang sudah dia menangkan, udah kita terima saja apa yang dia lakukan. Nggak bisa, demokrasi nggak bisa begitu. Saya setuju sekali lagi bahwa apapun dalam rangka freedom of speech, kritikan terhadap pemerintah harus dibuka. Karena itu ada ruang demokrasi. Tapi kritikan yang menyasar pada personal, misalnya jelek, idiot, nah itu perlu dikomunikasikan dan tidak harus dengan pidana. Ada cara-cara persuasif lain untuk ini masyarakat loh. Dalam kondisi sekarang corona ini, siapa sih yang nggak sedih? Ya nggak? Masyarakat lagi tertekan juga, pemerintah juga tertekan, semua tensi tinggi. Kan siapa yang harus lebih unggul, lebih wise? Pemerintah dong. Dia masih dapat gaji, ya nggak? Masih punya kekuasaan, masih punya kewenangan. Masyarakat makan aja sekarang udah susah kok. Baru ngomong udah ditangkepin. Gimana nih? Jangan-jangan kembali lagi kayak dulu gitu. Mudah-mudahan tidak. Itu salah satu. Nah, konteks kasus yang lain tentang AWK itu kan dia yang berbicara. Lain itu. Lain konteksnya. Kalau itu silakan. Tapi apapun itu, saya hanya bilang hati-hati berbicara tentang keyakinan orang. Sensitif. Karena itu sangat sensitif. Ruang-ruang itulah termasuk dalam tanda kutip bisa ditengarai termasuk ujaran kebencian, bisa loh ya, tergantung penegak hukum. Maka termasuk di Jakarta pun waktu kasus Ahok kan, hati-hati penggunaan ayat, apalagi sensitif keyakinan orang, itu saja. Tapi kalau dalam dunia demokrasi tentang kebijakan, tentang kesehatan, wajar dikritik kok. Saya termasuk yang kritik juga. Kenapa nih? Contoh ya, yang selalu saya kritik hari ini KPU seluruh 6 kabupaten sedang pilkada. Saya bilang, ini mau gimana nih? Masyarakat disuruh diam, tapi sekarang nanti tanggal 9 Desember disuruh datang ke DPS. Nggak konsistennya. Ya, nggak konsisten. Terus kedua, masyarakat, saya datang, saya termasuk masyarakat Denpasar yang memilih kan. Saya khawatir nih, jangan-jangan di TPS ada klaster nanti kan. Makanya saya bilang kepada KPU, walaupun saya mantan KPU kan,
tolong yakinkan ke masyarakat, diberikan sosialisasi, ada semacam garansi bahwa di TPS itu clear. Akhirnya masyarakat datang. Yang kedua, dia bilang, oh kalau gitu TPS, KPPS-nya akan di rapid. Saya bilang, rapid sudah Menteri Kesehatan bilang, termasuk di Buleleng ya, bukan alat yang digunakan untuk mengecek dia corona atau tidak. Iya. Saya bilang daripada buang-buang uang, lebih baik cek kesehatan biasa saja yang pakai chip yang itu yang nggak bayar, maksudnya dokter ngecek sudah selesai, daripada bayar 300.000 kali. Iya. Itu duitnya kemana itu? Masa itu nggak kita boleh kritik? Orang kita dikenakan kok keluar daerah pakai itu gitu misalnya. Iya. Kita keluar duit, kecuali tidak keluar duit kita nggak akan ngomong. Iya. Saya dibebani juga masyarakat. Setiap ke Jakarta pakai itu. Saya tanya, Pak memang sih Pak bukan alat untuk ginikan corona. Terus untuk apa? Ini dalam tanda kutip itu yang dikritik, wajar nggak wajar? Oke. Kalau kita masyarakat nggak boleh kritik, kita dikenakan gratisin kalau gitu kan gitu ya? Itu sesuatu yang harus menurut saya harus disuarakan. Iya. Itu yang harus diberikan. Nah masa kita nanti ngomongin gitu kita ditangkap, wah otoriter lagi nih gitu kan? Nggak bisa lah. Kalau saya termasuk yang seperti itu. Nah konteksnya yang tadi itu seperti itu. Nah berkaitan dengan ke depan, saya pikir tadi sudah disampaikan, undang-undang harus kita perbaiki. Penegak hukum juga harus sekali lagi mencari solusi, jangan langsung main tangkap. Ya. Tapi ada persuasif-persuasif yang saya pikir teman-teman kepolisian udah luar biasa. Tahulah dia, sampai saya tahu kemarin itu kasus AWK itu dicek ke desa-desa adat, gimana dia tanggapan, itu bagus. Ya. Artinya sudah persuasif, agar nggak berkembang, dan lain sebagainya. Seperti itu harusnya kepolisian ketika menghadapi masyarakat. Jangan mengambil wilayah keras dalam langsung pidana gitu, nggak elok, karena masyarakat saya seperti tadi tidak semua mengerti, tidak semua paham, yang fakultas hukum aja belum mengerti, apalagi nggak kuliah hukum ya nggak. Itulah salah satu pendidikan hukum yang harus dilakukan baik kampus, pengacara, termasuk kepolisian. Ayo bareng-bareng kepada masyarakat yang tidak ngerti. Jangan itu kemudian dipakai alat untuk kekuasaan. Saya tidak setuju. Oke, baik, terima kasih Pak Lanang. Sekarang saya berikan kesempatan Pak Harja Astawa, silakan menanggapi dari tiga penelpon tadi. Oke. Mungkin menambahkan Ya. dari apa punya Pak Dokter tadi, sampai asas tadi, yang prinsip itu sekali lagi tadi sudah jelaskan bahwa negara kita negara hukum. Benar. Segala apapun tindakan hukum yang akan diambil, hukum harus terlebih dahulu ada yang mengaturnya, asas legalitas. Munculnya undang-undang ITE ini karena dalam KUHP maupun ketentuan-ketentuan yang lain belum bisa mencakup kecanggihan teknologi itu, belum ada yang mengatur, sehingga orang tidak bisa dipidana sebelum ini ada terkait tindakan-tindakan yang menggunakan akun-akun itu. Nah itu salah satu motivasi ini muncul, sehingga pemberlakuannya adalah spesialis tadi, gitu loh. Nah kemudian dalam undang-undang ITE itu menyangkut ke pertanyaan kedua, ada di WA saling jawab itu ada delik aduan ataupun yang disebut pidana umum. Delik aduan maksudnya begini, kalau seseorang merasa dirugikan oleh ujaran-ujaran itu, maka dia harus wajib membuat surat pengaduan ke polisi. Dengan surat pengaduan ini baru berjalan di proses. Kalau dia nggak ada, tapi ada satu pasalnya, pasal 28 ya Pak Nur ya, itu tidak perlu ada pengaduan. Karena negara yang diwakili oleh penyidik dalam ini melihat bahwa yang dilakukan melalui media itu sudah mengandung unsur-unsur kebencian terhadap negara ataupun keyakinan orang. Ya, sehingga tanpa pengaduan itu bisa proses berjalan. Itu ada unsur ini bedanya. Sehingga ada sebuah pengaduan baru jalan, tanpa pengaduan bisa jalan. Itu juga ada dalam ITE. Nah, kemudian terkait dengan kasus AWK, saya tidak boleh mengomentari kasus ya. Tapi yang jelas, sekalipun sudah ada perdamaian, tapi kalau pasal yang dikenakan itu adalah pasal pidana umum, perdamaian itu tidak akan bisa mempengaruhi atau menghentikan proses itu. Oke, jadi kasusnya tetap berjalan. Cuma perdamaian ini bisa sebagai unsur untuk meringankan, gitu loh. Nah, itu tidak boleh, tidak menghentikan. Tapi kalau itu delik aduan, sebelum diputus itu bisa ditarik, bisa dicabut. Gitu. Saya masih biar memahami, ini delik aduan atau bukan. Nah, jika itu sekali lagi, jika itu pidana umum, ada perdamaian sekalipun,
Tetap proses jalan. Iya. Itu loh. Nah, yang berikutnya terkait dengan kalau Pak Gusmong tadi kan berpendapat Iya. ya, bagus juga pendapatnya itu. Pak Ribe tadi yang Nah, terkait- yang menanyakan sekretariat, Iya. kita DPC Pradi Singaraja, kemudian PBH DPC Pradi Singaraja, ILC juga, kita sekretariatnya satu Iya. bersama di Jalan Mayor Metrodam 3 Liligundi. Silakan masyarakat yang berkepentingan, ya kan, di sana ada piket, ya, dan PBH DPC ada di sana. Iya. Kemudian kita bisa memberikan sedikit masukan kepada masyarakat tentang hukum, dan PBH juga punya program nih, program ke desa-desa untuk memberikan sosialisasi. Mungkin salah satunya masukan tadi, undang-undang ini mungkin perlu sosialisasikan di mana itu. Iya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Oke, Pak Firmansyah ada yang ingin ditambahkan mungkin? Ya, kita akan sedikit menambahkan, bukan menambahkan sih, Iya. memang ini realita di lapangan. Iya. Bahwa antara KUHP dengan ITE yang sekarang ini adalah suatu sinergi. Kita yang kelahiran 80 ke bawah, ini mengalami lompatan ilmu pengetahuan. Ya kan? Dulu kita nggak tahu namanya HP apa. Dulu kita belajar pakai sentir. Iya. Tetapi begitu masuk 90 ke atas nih, masuk tahun 90-an ke atas, sudah berkembang dengan adanya elektronik ini. Nah, di sana munculnya sehingga antara KUHP dengan ITE ini adalah suatu sinergi, bukan bertentangan. Dari ini kita ada beberapa contoh yang kita sudah catat. Ini berkaitan dengan pasal 27. Iya, mungkin bisa sedikit Pak ya, langsung jelas karena waktu. Ya, pada pasal 27 di sini contoh yang itu masalah koalisi bela negara. Iya. Dia melaporkan Dani ke Polda Jawa Timur pada tanggal 30 Agustus 2018. Kelompok ini merasa Dani melakukan pencemaran nama baik karena kasus ini adalah Ahmad Dhani dikenakan tuduhan atas pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Nah, ini Undang-Undang ITE yang dipakai. Tetapi dia merujuk pada pasal 311 KUHP. Iya. Yang dimaksud menyebarkan tuduhan pencemaran nama baik adalah menuduhkan suatu perbuatan, bukan penghinaan. Iya. Jadi dia menuduhkan perbuatan, nah itu bukan penghinaan. Jadi pasal penghinaan ini atau pencemaran nama baik itu yang itu adalah perbuatannya gitu. Dari perbuatan itu menimbulkan suatu dampak sosial terhadap orang yang dituduhkan. Itu seperti itu dia. Kemudian di sini juga ada kasusnya BTP. Iya. Jadi BTP ini Basuki Cahaya Purnama. Nah, ya. Iya. Ini kasus ini bagaimana dia mengedit, memenggal-menggal, menjadikan suatu ayat ini menjadi suatu kendala. Nah, ini semua konteksnya juga politik kan. Iya. Nah, disinilah saya kira dalam penanganannya perlu harus bijak, harus benar-benar dikaji, ya kan. Sehingga dalam mengambil suatu kesimpulan atau suatu tindakan menjatuhkan suatu hukuman itu bukan dalam suatu ajang kebencian, tapi bagaimana memberikan suatu kesadaran kita. Oke, mungkin sebelum mengakhiri ada closing statement yang ingin Pak Lanang berikan kepada pemirsa Radio Guntur terkait bagaimana supaya masyarakat ini tidak terjerat undang-undang ITE ini, Pak. Ya, kalau dengan undang-undang ITE saya sarankan masyarakat seluruhnya hati-hati menggunakan medsos, tetap bijak, kemudian cerna baik-baik. Tadi dibilang tanganmu harimaumu, jadi pergunakanlah secara baik, dan saya harapkan dengan situasi corona ini tetap jaga kesehatan, ikuti protokol pemerintah, semoga kita cepat keluar dari persoalan corona ini. Iya, terima kasih Pak Lanang. Berikutnya Pak Harja Astawa. Saya menyarankan kepada masyarakat yang hampir sebagian besar menggunakan itu, agar itu benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya dan bukan untuk menyerang orang lain. Karena sekali lagi undang-undang ini sangat berat ancaman hukumannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Pak Firmansyah ada? Ya, saya menambahkan sedikit ya kan, dalam hal ini ya masyarakat pertama dia harus mengetahui sumber. Ini paling penting. Kemudian sumber yang kedua adalah dampak dari apa yang disampaikan. Nah, jadi di sini ada namanya dasar, aktual, analisa. Dasarnya itu apa, aktualnya di lapangan seperti apa, analisanya kalau kita sebarkan akan apa berdampak kepada kita. Itu kemudian. Dan di sini ada juga di dalam undang-undang itu ini yang kita kenal adalah body shaming. Kamu gemuk banget, ini bahaya ini. Ini, kamu pesek. Kan kadang-kadang kita bercanda, tetapi pada saat itu dituangkan di medsos dan dikonsumsi oleh publik, itu menjadi suatu penghinaan gitu loh. Jadi benar-benar ini kita belum bahas nih masalah undang-undang body shaming ini kan. Dan ini sangat dampaknya
banyak masyarakat yang terjerat oleh kasus itu juga. Saya kira Baik. seperti itu. Terima kasih Pak Lanang sekali lagi, Pak Harja dan juga Ya. Pak Firmansyah sudah hadir di Studio Gempol 38. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menambah pengetahuan dari pemirsa Radio Guntur agar tidak main-main ya untuk bermain media sosial. Ingat saring sebelum sharing ya Sobat Guntur. Dan untuk Anda yang kelewatan obrolan pagi untuk edisi hari ini, jangan lupa bisa langsung dicek di YouTube-nya Radio Guntur. Jangan lupa di-like kalau suka dengan videonya, di-subscribe juga dan diaktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Jika ada saran masukan lainnya, bisa ditinggalkan di kolom komentar. Demikian obrolan pagi untuk edisi hari ini. Saya Tias Paramita pamit undur diri dan sampai jumpa di obrolan pagi berikutnya.